Saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab diambil daripada Mazmur 51 ayat 1 sehingga 17. Kita membaca berbalas-balas. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sedar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah. Allah selamatkanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya
bersekutu denganmu. Dalam dunia tak seutuhnya ku fahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Doa Hari Rabu Abu. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci apa yang Engkau ciptakan, tetapi mengampuni dosa semua orang yang sesal hati. Jadikanlah serta bentuklah di dalam kami hati yang baru dan remuk, supaya dengan meratapi akan dosa-dosa kami, sambil mengakui kecelakaan kami akan menerima daripada Engkau, ya Allah yang penuh belas kasihan, pengampunan penuh dan damai sejahtera yang sempurna, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Kudus daripada Tuhan kita menurut Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat ke-17.
Ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahawa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahawa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahawa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyaikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengetahuinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bahagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, kerana ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Kerana itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Inilah Injil Kristus. Saudara dan saudari, firman Tuhan yang kita akan pelajari atau lihat bersama-sama pada malam ini dipetik dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga 17. Yohanes 13 ayat 1 hingga 17 dengan tajuk sikap baharu merendahkan diri. Dalam petikan ini kita melihat peristiwa bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara dan saudari, gambar Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah salah satu gambar yang paling mengagumkan dalam perjanjian baru. Dan kita boleh melihat bahwa peristiwa ini seperti yang ditulis berlaku sebelum hari raya Paskah. Kita lihat ini di dalam ayat yang pertama. Sebelum hari raya Paskah bermula. Dan kita melihat frasa saatnya telah tiba, yaitu ayat 1. Apakah yang dimaksudkan saatnya telah tiba? Dan di dalam ayat 3 dinyatakan di sini Yesus tahu
bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka saatnya telah tiba menunjukkan bahwa pelayanan Yesus di bumi hampir berakhir karena Dia akan menyempurnakan karya penyelamatan Allah. Pada hari Rabu Abu kita mengingati bagaimana Yesus memulakan penderitaannya. Kita akan melihat di dalam pasal-pasal seterusnya, baik di dalam Yohanes maupun Matius, Markus, dan Lukas, Yesus akan mengakhiri pelayanannya di Galilea dan menuju ke Yerusalem, yaitu Dia akan menderita, disalib untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita. Saudara dan saudari, saatnya telah tiba menyatakan bahwa Yesus akan memenuhi atau menyempurnakan misi yang diberikan oleh Bapaknya di surga kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus telah mengetahui apa yang sedang berlaku, yaitu penyempurnaan misinya, pemenuhan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan penulis Injil Yohanes menegaskan perkara ini, bahwa Yesus Dia tahu apa yang akan berlaku. Dia tahu bahwa Dia akan menderita untuk menyempurnakan karya penyelamatan Allah. Di dalam ayat 4 dan 5 kita melihat bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus hamba yang rendah hati, rela membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita membaca ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya atau mengeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi mereka dengan melayani mereka seperti seorang hamba. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 6 hingga 17, yaitu Yesus memberi pelayanan tanpa mementingkan dirinya sendiri. Dia melayani sebagai seorang hamba yang rendah hati. Dan apabila dia sampai kepada Petrus dan giliran Petrus untuk dibasuh kakinya, Petrus amat terkejut. Petrus tidak dapat menerima bahwa Yesus sebagai seorang rabai atau guru mereka menurunkan statusnya atau merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya sendiri termasuk Petrus. Jadi kita lihat reaksi Petrus yang bercampur di antara kerendahan hati
Dia tidak mahu Yesus membasuh kakinya seperti seorang hamba. Kita boleh melihat ini di dalam ayat yang ke-7 ya. Atau ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8 kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bahagian dalam aku. Dan ayat 9 kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku sahaja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Petrus di antara kerendahan hatinya dan kesombongannya, akhirnya dia kata, oh kalau mau membasuh kakiku, bukan kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku. Dan Yesus dengan tegas menjawab kepada Petrus bahwa tindakannya ada tujuan yang penting. Yesus menunjukkan bahwa terdapat perbezaan dalam tindakannya sesuai dengan message rohani di antara satu kali mandi dan membasuh setiap hari, yaitu di antara penyelamatan dan mengakui dosa setiap hari supaya boleh terus mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus. Yesus menunjukkan melalui tindakan kasih-Nya yang rela merendahkan dirinya sebagai hamba untuk melayani murid-murid-Nya, bahwa sesiapa yang mengaku untuk mengikut Dia wajib atau diwajibkan untuk memperoleh sikap baharu, yaitu bersikap rendah hati. Saudara dan saudari, kita melihat di sini layanan Yesus tanpa mementingkan diri sendiri. Dia melayani murid-murid-Nya sebagai seorang hamba yang rendah hati. Yesus melakukannya karena Dia amat mengasihi murid-murid-Nya. Seperti yang kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia menurunkan statusnya, Dia merendahkan dirinya untuk melayani mereka. Dia mau menunjukkan kepada mereka bahwa sebagai murid-murid-Nya atau pengikut-pengikut-Nya, mereka wajib atau harus merendahkan diri untuk melayani sesama mereka dan melayani orang lain. Yesus hamba yang rendah hati. Dia juga memanggil kita, saya dan saudara dan saudari, menjadi hamba-hambanya. Untuk menjadi pengikut-pengikutnya, kita juga harus menjadi hamba-hambanya. Yesus, hamba rendah hati, telah menunjukkan kasih-Nya
kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Dia mengajar mereka tentang sikap yang baharu, merendahkan hati dengan melayani satu dengan yang lain. Dia menunjukkan contoh atau teladan untuk diikuti, bagaimana hidup dengan melayani orang lain. Melayani dengan tindakan kasih, melayani dengan merendahkan diri. Yesus telah menunjukkan kepada murid-muridnya pada abad yang pertama dan kepada kita pada abad yang ke-21 ini, bahwa kita tidak boleh mengaku sebagai pengikut-pengikutnya jika kita tidak rela untuk melayani sesama kita dan orang lain dengan kerendahan hati. Saudara dan saudari, sebagai pengikut-pengikut Kristus, saya dan saudara dan saudari digesa untuk menerapkan sikap yang baharu, menjadi rendah hati. Marilah kita melayani Tuhan bersama-sama dengan melayani satu sama yang lain. Marilah kita melayani Kristus dengan melayani satu sama lain. Karena apabila kita melayani satu sama lain, kita sebenarnya melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sebagai pengikut-pengikut Yesus pada hari ini merendahkan hati kita, melayani di antara satu dengan yang lain. Biar dunia tahu bahwa kitalah pengikut-pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami sangat bersyukur karena sekali lagi diperingatkan dan dicabar oleh firman-Mu untuk menerapkan sikap yang baharu, yaitu merendahkan hati kami untuk melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan karena Yesus sudah menunjukkan kepada kami bagaimana menjadi seorang hamba yang rendah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus di muka bumi ini, kami juga harus meneladani Yesus, yaitu melayani dengan kasih dan melayani dengan rendah hati. Biar dunia tahu bahwa kamilah pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembaharuan janji-janji pembaptisan. Adakah kamu berbalik kepada Kristus? Saya berbalik kepada Kristus. Adakah kamu bertaubat dari dosa-dosamu? Saya bertobat dari segala dosa saya. Adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Saya meninggalkan semuanya. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa membebaskan kamu dari kuasa kegelapan dan memimpin kamu di dalam terang dan kepatuhan akan Kristus. Amin. Berkenaan dengan Rabu Abu, untuk menjelaskan tentang baptisan kita diberikan tanda salib di dahi. Setiap tahun kita memperingati baptisan dengan menerima tanda salib, cuma bukan dengan air, tapi dengan abu. Namun pada tahun ini disebabkan oleh pandemik, kita tidak dapat berkumpul secara fisikal di gereja dan menerima abu. Tetapi marilah kita terus diingatkan dengan perkataan yang selalu digunakan berkenaan dengan Rabu Abu, bahwa
Anda dicipta dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita masing-masing memiliki keterbatasan. Pada suatu hari, kita akan kembali kepada Pencipta dan Penyelamat kita. Sementara itu, marilah kita terus berjuang. Sekarang kamu harus mengikhtiarkan di hadapan Tuhan dan gerejanya, yaitu kepercayaan Kristen yang ada di dalam kamu yang akan dibaptis dan juga akan membantu kamu dalam kehidupan dan pertumbuhan kamu. Adakah kamu yakin dan percaya kepada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi? Saya yakin dan percaya kepadanya. Adakah kamu percaya kepada anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kamu? Saya yakin dan percaya kepadanya. Adakah kamu yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus pemberi hidup? Saya yakin dan percaya. Inilah kepercayaan umat Kristen. Inilah kepercayaan kita. Kita percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk berlayannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kekemuliaan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan perkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyilangkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disesat dan mati di atas salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pertamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja
untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikiati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mempercayai roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Bersama-sama kita istirahat. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan tumpah. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Doa berkat. Sendosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Amin. Lihat salibmu yang
juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Di dalam bayang maut, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap, jikalau ku tetap di jalanmu. Di saat ajalku ragu dan takutku, buanglah jauh, ya juru selamatku.